Perkenalkan kami dari PT Donat. Saya Zemsami Zigra. Saya Tiro Sibrian. Saya Rizka Tedi Bekasi. Saya Elizabeth Marwata. Saya Krisan Jisedian. Yang pertama itu adalah latar belakang, di mana kasus PT Donat adalah salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia yang melibatkan gagal bayar polis asuransi, manipulasi laporan keuangan, dan korupsi investasi. Kasus ini bermula terutama setelah Donat mengalami masalah keuangan serius akibat investasi yang berisiko tinggi dan pengelolaan dana yang buruk. Pada tahun 2018, Donat gagal membayar klaim polis asuransi senilai 802 miliar kepada nasabah, yang membuka tabir praktik tidak transparan dalam pengelolaan dana dan manipulasi laporan keuangan. Tujuan dan manfaat dalam kasus ini adalah untuk mengetahui scam, yang kedua untuk mengetahui detection, yang ketiga untuk mengetahui investigation, yang keempat untuk mengetahui prevention, dan yang kelima untuk mengetahui tinjauan hukum Donat, lalu yang seterusnya untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan di perusahaan. Audit adalah pemeriksaan untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam laporan keuangan. Audit ini menggabungkan investigasi forensik guna menemukan manipulasi data akuntansi dalam laporan keuangan. Jenis dalam fraud: pertama, penyalahgunaan aset; yang kedua, pemalsuan laporan keuangan; yang ketiga, korupsi. Kasus dalam PT Donat ini termasuk ke dalam laporan fiktif, suap, dan korupsi. Dalam fraud: 1. Wajar tanpa pengecualian. 2. Wajar dengan prasyarat penjelasan. 3. Wajar dalam pengecualian. 4. Tidak wajar. Yang kelima, tidak memberikan pendapat atau disclaimer. BPK memberikan opini tidak wajar pada tahun 2017. Kasus ini adalah yang pertama, kasus pada PT Donat adalah skandal korupsi sebesar 16,8 triliun. Kasus ini terjadi ketika PT Donat gagal membayar klaim polis passing plat dengan janji retur 9-13%. Yang kedua, melibatkan manipulasi laporan keuangan, investasi berisiko tinggi, dan kolusi pejabat. Maka dampak dari kasus ini gagal membayar polis, ribuan nasabah dirugikan. Kasus PT Donat bermula dari buruknya pengelolaan investasi dan pengawasan perusahaan yang menyebabkan kebangkrutan secara keuangan sejak awal 2000-an. Pada 2018, PT Donat resmi gagal membayar klaim polis JV Saving Plan senilai 802 miliar, mengungkap kondisi keuangan real yang mengalami defisit besar akibat investasi pada saham beresiko tinggi dan manipulasi laporan keuangan. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai sekitar 16,81 triliun. Dengan pengelolaan dana yang tidak transparan dan korupsi oleh oknum terkait, termasuk Beni yang divonis penjara seumur hidup, rekonstrukturisasi nasabah dilakukan melalui IFG Live untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari gagal bayarnya ini. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang prinsip kehati-hatian investasi dan transparansi dalam tata kelola perusahaan asuransi milik negara. Pencegahan kasus seperti di PT Donat sangat tergantung pada penguatan tata kelola perusahaan, pengawasan internal yang ketat, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Langkah pencegahan utama meliputi audit internal berkala yang mendalam untuk mendeteksi dini potensi kecurangan serta pemisahan tugas agar tidak ada satu pihak tunggal yang menguasai seluruh transaksi. Implementasi sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing yang aman dan anonim sangat penting agar karyawan dapat melaporkan indikasi kecurangan tanpa takut intimidasi. Tinjauan hukum 1. Melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Pelanggaran Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang Nomor 40 2007. Komisaris PT Donat terbukti lalai dalam menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan investasi tanpa persetujuan dan risk assessment yang memadai. Kesimpulan 1. Kasus PT Donat menunjukkan adanya fraud terencana melalui manipulasi laporan keuangan. 2. Kerugian negara mencapai sampai dengan 16-17 triliun.
3. Kasus ini menegaskan pentingnya penegakan hukum, transparansi, dan penegakan DCG untuk mencegah korupsi di BUMN. Dan menurut kami, jika kami seorang auditor, opini yang pantas dikeluarkan adalah opini tidak wajar karena laporan keuangan PT Donat didapati telah mengalami manipulasi dan tidak mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya akibat adanya kekurangan cadangan teknis, pengelolaan investasi yang tidak prudent, dan adanya ketidakcukupan bukti audit. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat menonton. Dadah.